أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Dan mereka mendihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat adab yang sangat pedih. Surat Al-Mujadilah, surat ke
ayat 3 dan 4. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhaillah. Alhamdulillah, pada saat yang baik ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali di dalam rangka syiar fi sabilillah. Orang-orang yang beriman takwa, orang-orang yang solih solihah, anak-anak kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, KB, TK, SD, SMPS, SMPD, YMA, YDSF, di Bumi Mas, Masjid Al-Falah Surabaya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa mensyiarkan Islam itu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi kita ini, yaitu bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, bumi yang sejahtera lahir dan batin. Mudah-mudahan bumi yang kita tempati ini menjadi baiti jannati, yang akan mengantarkan kita untuk hidup secara husnul dan wafat secara husnul khatimah. Mudah-mudahan di alam barzah kita hasanah, dan sampai ke jannah nanti bersama keluarga besar kita, bersama guru-guru kita, bersama siswa-siswi kita, bersama sahabat-sahabat guru di bumi yang senantiasa beriman takwa, dan bapak ibu wali murid yang senantiasa menjadi contoh tauladan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bapak ibu wali murid yang ada di bumi ini menjadi bapak ibu yang solih dan solihah, sehingga anak cucunya nanti akan menjadi orang yang soleh dan solihah pula. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan marilah kita kembali ke fitri dan buanglah iri dan dengki. Al-Hasr ayat 10.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Pada ayat ini diterangkan syarat-syarat bagi suami istri agar dapat bercampur atau melaksanakan perkawinan kembali jika mereka telah bercerai, yaitu pihak suami wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu disebabkan telah terjadinya zihar dan adanya kehendak suami mencampuri istri atau aud. Dalam ayat ini diterangkan 3 tahap kafarat zihar. Tahap pertama harus diupayakan melaksanakannya. Kalau tahap pertama tidak sanggup dilaksanakan, boleh menjalankan tahap yang kedua. Bila tahap kedua juga tidak sanggup melaksanakannya, wajib dijalankan tahap yang ketiga. Tahap-tahap itu ialah 1. Memerdekakan seorang budak sebelum melaksanakan persetubuhan kembali. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan bagi seluruh orang yang beriman agar mereka berhati-hati terhadap perbuatan mungkar dan membayar kafarat itu sebagai penghapus dosa perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan dan mengetahui semua perbuatan hamba-hambanya dan akan mengampuni semua hamba-hambanya yang mau menghentikan perbuatan mungkar dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini perbudakan telah dihapus dari permukaan bumi. Karena itu kafarat tingkat pertama ini tidak mungkin dilaksanakan lagi. Memerdekakan budak sebagai kafarat termasuk salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan yang pernah membudaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia, seperti yang terjadi di Amerika, Eropa dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang berusaha menghapus perbudakan dan menetapkan cara-cara untuk melenyapkan dengan segera. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Betapa indah dan mempesonanya ajaran agama Islam ini. Lihat Al-Baqarah 207 sampai 208. Yang kedua, jika yang pertama tidak dapat dilakukan, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut merupakan salah satu syarat dari puasa yang akan dilakukan itu. Hal ini berarti jika ada hari-hari puasa yang tidak terlaksana, seperti puasa sehari atau lebih, kemudian tidak puasa pada hari yang lain dalam masa 2 bulan itu, maka puasa itu tidak dapat dijadikan kafarat. Walaupun tidak berpuasa itu disebabkan perjalanan jauh atau safar atau sakit, puasa itu harus dilakukan sebelum melakukan persetubuhan suami istri. Makanya sebagai seorang suami istri harus berhati-hati, harus senantiasa beriman, takwa, soleh dan solihah, sehingga terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar seperti di hari ini. Mudah-mudahan umat Islam terhindar dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jika yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan tahap ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Zihar adalah semacam sumpah, yaitu sumpah suami yang menyatakan bahwa istrinya haram dicampuri, seperti haramnya mencampuri ibunya.
Oleh karena itu, yang wajib membayar kafarat ialah suami yang melakukan dihar saja, karena dialah yang bersumpah. Sedang istri yang tidak pernah melakukan zihar tidak wajib membayar kafarat. Jumlah atau bentuk kafarat dihar yang ditetapkan itu adalah jumlah atau bentuk yang sangat tinggi, apalagi jika diingat bahwa hukum itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin, baik yang kaya atau yang miskin. Bagi orang kaya tidak ada kesulitan membayar kafarat itu, tetapi merupakan hal yang sulit dan berat membayarnya bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu berhati-hatilah, baik kaya atau miskin harus berhati-hati berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, KDFMM, kufur, dolim, fasik, munafik dan musyrik. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan dibenci oleh seluruh umat Islam. Oleh karena itu harus kita jauhi. Menghadapi masalah yang seperti ini, syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat memperingatkan suatu beban yang dipikulkan Allah kepada kaum muslimin, yaitu prinsip kesukaran itu menimbulkan kemudahan, asal saja kesukaran itu benar-benar sesuai dengan kesukaran yang tidak dapat diatasi, disertai dengan keinginan di dalam hal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan ini, pada kelanjutan hadis Khuwailah binti Malik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dikatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, hendaklah ia memerdekakan seorang budak. Khawlah berkata, ia tidak sanggup mengusahakannya. Nabi berkata, kalau demikian maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ia suamiku adalah seorang yang telah tua bangka, tidak sanggup lagi berpuasa. Nabi berkata, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Khawlah berkata, ia tidak mempunyai sesuatu pun yang akan disedekahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau berkata, kalau demikian maka sesungguhnya aku akan membantunya dengan segantang tamar. Khawlah berkata, dan aku akan membantunya pula dengan segantang tamar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, engkau benar-benar baik, pergilah maka beritahukanlah atas namanya, beri makanlah dengan tamar ini 60 orang fakir miskin. Riwayat Abu Dawud. Pada riwayat yang lain diterangkan bahwa Khawlah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bahwa orang yang paling miskin di negeri ini adalah keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, menyuruh Khawlah membawa kurma sebagai kafarat itu pulang ke rumahnya untuk dimakan keluarganya sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Pada dasarnya agama Islam tidak mensetujui adanya zihar itu, bahkan memandangnya sebagai perbuatan mungkar dan dosa. Karena perbuatan zihar itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak mempunyai dasar mengatakan sesuatu yang bukan-bukan. Akan tetapi karena zihar itu adalah suatu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, sedang untuk menghapus kebiasaan itu dalam waktu yang singkat akan menimbulkan kegoncangan pada masyarakat Islam yang baru tumbuh.
sedang masyarakat itu berasal dari orang-orang Arab masa jahiliyah, maka agama Islam tidak langsung menghapuskan kebiasaan tersebut. Agama Islam menghilangkan semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dihar itu dengan menetapkan waktu menunggu 4 bulan. Dalam masa itu suami boleh menceraikan istrinya atau membayar kafarat bagi orang yang ingin mencampuri istrinya kembali, yakni mencabut kembali ucapan dihar yang telah diucapkannya. Jadi dihar itu berasal dari hukum Arab masa jahiliyah yang telah dihapuskan oleh agama Islam. Oleh karena itu, bagi negara-negara atau umat Islam yang tidak mengenal dihar tersebut, tidak perlu mencantumkan hukum itu apabila mereka membuat suatu undang-undang perkawinan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah menerangkan kewajiban membayar kafarat itu bagi suami yang telah mendihar istrinya adalah untuk memperdalam jiwa tauhid, mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, dan agar berhati-hati mengucapkan suatu perkataan sehingga tidak mengadakan kedustaan dan mengatakan yang bukan-bukan. Dengan demikian tertanamlah dalam hati setiap orang yang beriman keinginan melaksanakan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tertanam juga dalam hati mereka bahwa mengingkari hukum-hukum Allah itu akan menimbulkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga senantiasa kita memohon petunjuknya, hidayahnya, senantiasa kita bertafakuh fidin untuk memperkokoh iman, takwa kita dan amal soleh kita, dan senantiasa kita untuk berwasiat di dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai akhlakul karimah. Mudah-mudahan mereka akan mampu bersaing menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik pada masanya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.